Halo, gue Hadi, gue punya sertifikat Notion dan gue udah pakai Notion selama 3 tahun. Kalian nemuin video yang tepat kalau misalnya kalian sedang belajar Notion. Jangan lupa buat subscribe channel ini, buat support terus channel ini. Gue akan ngajarin kalian dari pemula sampai jadi pro. Halo, kali ini gue akan ngajarin kalian gimana caranya bikin book tracker. Book tracker ini menurut gue adalah salah satu cara paling menarik buat nge-track progres bacaan buku kita. Karena dengan kita nge-track bacaan buku kita jadi bisa lebih mengapresiasi setiap progres yang kita punya dalam membaca gitu ya. Dan tentunya dengan membaca buku itu juga menambah banyak insight dan juga menambah banyak pola pikir dari hal-hal yang bahkan kita tidak perlu lakukan gitu. Jadi gue pribadi pun juga masih senang banget baca buku. Dan ini adalah cara gue buat baca buku dan catat progresnya. Di Notion Book Tracker ini kita akan buat 3 database. Yang pertama database bukunya itu sendiri ya. Terus yang kedua kita akan coba catat juga berbagai macam quotes ataupun hal-hal menarik gitu ya yang ada di dalam buku tersebut. Makanya kita punya database-nya juga. Dan yang terakhir kita juga punya database yang berkaitan dengan kategori buku tersebut. Itu jadi kita lebih paham apa yang sebenarnya selama ini udah kita baca dan mungkin kategori apa yang belum pernah kita baca dan mungkin next harus kita baca gitu ya. Oke, kita udah buat 3 database-nya. Langsung aja pertama kita coba dulu buat properti untuk database buku dulu ya. Oke, jadi ada name nanti akan jadi judul bukunya ya. Terus di sini gue akan masukin properti text untuk author gitu ya atau penulis bukunya. Terus selanjutnya gue juga akan tambahin lagi date di sini ya. Nah, date di sini ini adalah completed date-nya. Jadi gue juga pengen tahu berapa lama sih waktu yang gue habisin buat baca satu buku gitu ya. Terus gue juga akan tambahin halaman gitu ya di sini. Kita cari number. Ini gue tambahin dulu current page, artinya halaman yang saat ini sedang gue baca gitu ya. Terus di sini kita duplikat. Di sini kita ganti jadi total page. Di sini kita akan coba juga track progresnya. Jadi kita tambahin formula di sini. Formulanya sederhana aja, kita akan pakai total current page dibagi dengan total page gitu ya. Dan terus kita mau pakai persen aja dan pakai bar. Oke. Kita ganti jadi progress. Next kita kasih relasi juga ya ke quotes di sini. Karena kita pengen ngecek juga atau nge-track hal apa aja yang menarik di buku ini gitu ya. Jadi kita masukin juga relation ke quotes. Terus kita juga pengen track tadi ya kategorinya. Jadi di sini gue kasih relation juga ke kategori. Terus next kita juga bisa kasih rating. Oke. Comment control space. Ini ya gue masukin bintang dari sini aja. Misalnya ini bintang 1, terus
bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya. Ini kita ganti rating. Oke, setelah kita punya rating, di sini juga gue masukin summary. Dan juga description ya. Oke, udah kita input semua datanya di sini. Karena datanya cukup panjang, gue akan pakai full white ya, biar nggak terlalu banyak geser-gesernya. Terus buat di database quotes ini kita akan coba ganti-ganti sedikit ya. Ini kita jadiin highlight. Terus ini booknya akan di sini. Terus ini kita ubah propertinya jadi created date-nya. Kita ubah jadi created date. Oke. Created date gitu ya. Jadi kapan kita buat si highlight-nya ini. Terus kita tambahin juga checkbox yang tulisannya ini termasuk buku favorit kita atau enggak gitu ya. Oke, kalau udah kita bisa lanjut lagi ke kategori, atau gue ganti nama aja kategori ya bahasa Inggris biar semuanya sama. Di sini nanti bisa nama kategorinya, terus di sini kita ganti jadi roll up. Jadi roll up ya, buat ngitung berapa jumlah bukunya. Kita tadi udah kehubung sama database buku di sini. Jadi di sini kita tinggal count aja. Kita count unique value ya, biar nanti nggak bingung. Ini kita ganti namanya book count. Terus di sini gue tambahin formula juga. Di sini formulanya sebenarnya cuman buat ini aja ya. Jadi biar dia ada keterangannya berapa buku yang kita punya. Kita pakai fungsi if book counts equals ya, masukin kata-katanya add a book to this category gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata dia nggak 0, berarti kita tulis aja format book count. Jadi di sini bakal nampilin format dari book count-nya. Terus kita juga mau tambahin tulisan books gitu ya. Jadi dari rumus ini intinya kita pengen ngecek, kita pakai fungsi if. Kalau misalnya jumlah book count-nya itu lebih dari 0, dia bakal nulis jumlah bukunya plus tulisan books. Dan kalau misalnya ternyata sama dengan 0, dia akan minta kita buat tambahin buku baru nih buat kategori ini gitu. Oke, dan nah karena semuanya belum ada kategorinya, jadi formulanya juga ini semua ya. Oke. Next kita akan coba isi dulu ya. Oke, next kita bakal coba tambahin icon, dan juga nanti kita atur supaya tampilannya lebih menarik lagi dan minimalis tapi juga estetik ya.
Di bagian book ini kita bisa tambahin template baru ya, biar dia tampilannya lebih menarik juga dan lebih rapi. Ini gue pakai template icon di sini, new book. Di sini kalian bisa aja sebenarnya nambahin details gitu ya, kayak misalnya di bab 1 itu apa yang menarik, bab 2 apa yang menarik, bab 3 apa yang menarik, dan seterusnya gitu ya. Jadi kayak misalnya ini bab 1 apa gitu ya, dan bab 2 apa, itu sebenarnya juga bisa dilakuin di sini. Sekreatif kalian juga ya. Kalau kita udah buat template-nya, ini kita coba set juga as a default ya. Jadi setiap kita nambahin page baru, dia bakal berubah. Ini kita coba pakai aja template-nya buat nambahin ikonnya jadi lebih cepat. Oke, kita udah kelihatan ya buku-bukunya. Text-nya juga udah muncul. Next kita bakal coba ubah tampilannya jadi gallery view gitu ya. Di sini kita pakai gallery view, terus kita ubah tampilannya. Kita buat jadi small, terus ini akan gua filter berdasarkan statusnya ya. Jadi ini yang to do, ini gua ganti jadi to read gitu ya. Jadi ini adalah buku yang akan kita baca ke depannya. Ini kita hide aja database title-nya, kita tambahin sendiri book tracker di sini heading. Terus ini bisa kita duplicate, kita ganti jadi reading. Ini buat nandain yang ini yang sedang kita baca gitu ya. Statusnya kita ubah jadiin progress. Terakhir kita duplicate lagi, ini yang udah selesai gitu ya dibaca misalnya. Kita ganti complete. Nah buat table ini bisa kita delete aja. Terus kalian juga bisa ganti ikonnya jadi, ini gue ganti jadi buku yang terbuka gitu ya. Jadi ngegambarin kalau emang kita lagi baca buku ini. Terus misalnya yang to read ini coba kita ganti juga ikonnya. Mungkin kita cari books juga ya, yang ketutup mungkin ini ya. Oke. Terus yang ini kita juga bisa ganti ikonnya. Kita cari lagi variasi gambar buku lainnya. Ini ya, yang udah read kita kasih logo A+. Oke. Kalian bisa lihat gitu ya, nanti setiap bukunya bakal kayak gini progresnya. Kita bisa copy lagi ini buat jadi pembatas yang baru. Ini kita naikin ke atas, terus ini kita ganti jadi quotes. Ini juga kita akan hide. Di sini gue akan ganti tampilannya jadi list aja gitu ya. Jadi kita pengen ngelihat aja quotes-quotes yang menarik gitu ya di sini. Kita show juga booksnya apa di sini. Oke. Gitu ya. Nah, ini bisa kita buatin juga template-nya ya. Misalnya new quotes. Kita cari ikonnya, ini bisa kita pilih new quotes. Oke, jadinya kelihatan kayak gini ya. Oke, terus buat kategorinya kita bisa ganti juga jadi tampilan galeri. Kita bisa pilih yang layoutnya medium, page contentnya none aja. Terus properti yang mau kita show adalah tadi formulanya ya. Nah, oke, ini bisa kita copy juga.
buat jadiin pembatas kategori. Oke, kurang lebih itu aja. Kalian juga bisa download book tracker yang pernah gue buat, kurang lebih tampilannya kayak gini. Di sini juga udah ada beberapa buku yang emang udah gue baca, dan kalau misalnya di sini itu lebih detail juga sih sebenarnya gitu. Jadi di dalam bukunya beberapa juga ada notes-nya juga gitu ya. Jadi gue bikin kayak gini tampilannya biar lebih menarik. Dan kalau misalnya di buku-buku yang misalnya udah pernah dibaca gitu ya, itu juga ada key takeaways-nya gitu. Jadi kalian bisa baca dan jadiin referensi kalian juga lah. Oke, itu aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video.